ini, walaupun ini mungkin ada kurang sedikit 5 jam, kurang sedikit mungkin, tetapi ini sudah 2 hari kami hitung seperti itu. Kaitannya dengan selama 2 hari ini tentu sekalian banyak yang kami dapatkan, bahwa setelah kami melihat dari dekat, kemudian mencocokkan daripada sistema yang sudah dikirim melalui sistem, kemudian data unggahan dan lain sebagainya, maka kami punya gambaran keseluruhan. Hanya gambaran keseluruhan belum bisa kami sampaikan pada saat ini, karena memang harus bukan kami yang menentukan, tetapi adalah STAN SM yang akan menentukan. Prosesnya masih panjang, masih perlu ada pleno, kami belum membuat laporan kemudian kami sampaikan, kemudian nanti tunggu tahap berikutnya, kemudian ada pleno, kemudian baru setelah pleno nanti ada pengumuman biasanya ada penerbitan sertifikat itu melalui sistema sekolah, kemudian kewajiban sekolah nanti atau besok bisa melakukan pengisian kartu kendali pada sistema. Jadi besok bisa dilakukan pengisian kartu kendali. Di sana ada yang harus diisi. Apa saja diantaranya itu adalah sebenarnya asesor itu minta apa gitu, minta ruangan untuk pertemuan apa, kemudian minta disiapkan dokumen-dokumen yang harus kami klarifikasi, yang harus kami lihat, lihat kaitannya dengan dokumen tersebut. Kemudian kami juga harus mewawancarai. Nah, ini diceritakan seperti itu. Kemudian tidak ada bentuk yang kami minta selain itu. Jadi ada ruangan pertemuan untuk pertemuan awal dan nanti untuk pertemuan akhir. Kemudian kami minta disiapkan dokumen-dokumen seperti itu ya. Kemudian kami juga minta disiapkan orang tua murid untuk kita wawancarai, diminta menyiapkan komite untuk kita wawancarai, kemudian siswa, dan kami juga melakukan observasi di ruang. Nah, kaitan dengan 2 hari ini banyak temuan yang kita dapatkan untuk kepala sekolah terutama dan untuk dokumen terutama kaitannya dengan mendokumentasikan itu harus disiplin. Kadang ada kegiatannya tetapi kita tidak membuat dokumen administrasinya. Banyak yang kita lakukan tetapi kita dokumennya tidak dilakukan secara baik. Nah, ini agar kiranya ke depan nanti ini diperhatikan. Jadi semua kegiatan kaitannya dengan sekolah itu ada tugas dari kepala sekolah. Ada surat tugas. Membina kegiatan ekstrakurikuler itu supaya ada jadwalnya, ada programnya, ada yang bertanggung jawab. Siapa yang bertanggung jawab di sana? Nah, kemudian termasuk kegiatan-kegiatan yang lain juga seperti itu. Kemudian untuk rapat pengembangan kurikulum kita lihat sudah ada yang dilaksanakan adalah kurikulum Merdeka untuk kelas 1 dan kelas 4 dan kurikulum 2013 untuk kelas yang lain, kan seperti itu. Nah, ini supaya juga ditandatangani, disahkan. Yang mengesahkan siapa? Yang mengesahkan adalah kepala sekolah beserta komite. Kemudian diketahui oleh dinas pendidikan. Kayaknya kemarin belum diketahui dinas pendidikan. Ini supaya nanti ditindaklanjuti. Kemudian kaitannya dengan proses pembelajaran, Ibu sekalian. Jadi proses pembelajaran itu kita harus punya acuan. Apa? Kita punya pedoman Permendikbud ya. Ada Permendikbud nomor 20 tahun 2016.
ada Permendikbud nomor 21 tahun 2016, ada Permendikbud nomor 22 tahun 2016, ada Permendikbud nomor 23 tahun 2016, dan Permendikbud nomor 37 tahun 2018 itu kaitannya dengan KI dan KD. Nah, ini semua adalah pedoman yang harus dipedomani oleh guru. Kaitannya Permendikbud nomor 20 itu tentang standar isi SKL, standar SKL. Kemudian Permendikbud nomor 21 itu tentang standar proses. Kemudian kaitannya dengan Permendikbud nomor 22 itu standar proses ya, standar proses. 23 itu tentang penilaian. Jadi ketika kita selaku seorang guru hendaknya memperdomani itu semua. Sekolah diharapkan bisa print out itu supaya menjadi acuan guru. Dalam menyusun RPP ada di situ. Dalam proses pembelajarannya ada juga di situ apa langkah-langkah yang harus dilalui. Gitu. Jadi kita jangan hanya yang penting memberikan pembelajaran tidak, tetapi harus memperdomani ini. Artinya apa? Proses pembelajaran kita itu efisien, efektif, menyenangkan. Jangan lupa bahwa menyenangkan ini apabila kita laksanakan, ini akan dampaknya akan positif sekali terhadap anak. Jadi kita berharap bahwa proses pembelajaran juga baik, termasuk di dalamnya menyusun RPP. RPP hendaknya kita pedomani untuk proses pembelajaran. Saya yakin di sini banyak yang punya RPP, punya sih RPP, tapi untuk pedoman, untuk apa namanya? Hanya untuk administrasi, kebutuhan administrasi. Apakah itu digunakan benar tiap hari? Saya tidak yakin. Betul Ibu? Betul ya. Jadi RPP yang ada itu hendaknya kita pedomani untuk proses pembelajaran. Supaya apa? Supaya tidak melenceng dari tujuan. Karena di situ kan ada kegiatan awal, ada kegiatan inti, ada kegiatan akhir. Kegiatan awal di antaranya menyampaikan tujuan pembelajaran. Di antaranya persepsi di sana. Itu di antaranya. Kalau tidak tujuan pembelajaran itu disampaikan agar anak teringat bahwa tujuan pembelajarannya ini, nanti anak harus bisa melakukan ini. Jadi itu. Kemudian untuk manajemen juga seperti itu, supaya kita tertib mengadministrasikan semua bentuk kegiatan yang ada di sekolah kita ya. Secara keseluruhan kami lihat sudah baik. Hanya kalau sekolah kita mengisi Sispena kemarin kalau tidak salah hasilnya 91. Artinya itu kalau kita iakan itu 91. Tapi kita kan punya pedoman ya kaitannya dengan penilaian. Jadi seperti itu yang bisa kita lakukan. Ya kita berdoa saja mudah-mudahan hasilnya sesuai dengan kenyataan yang ada. Jadi kami tidak menjanjikan untuk sama menilai sistem di sekolah, tidak. Tapi kita akan lihat bahwa kita sesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Mohon maaf ya sebesar-besarnya apabila ada yang tidak berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.